Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Oh ya oke ya, puji Tuhan. Nek gitu nanti bulan depan saya khotbah maneh. Ya. Ya puji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya wanita ini nanti tidak kalah sama manhood. Ya, tidak apa-apa nanti ngadak di restoran juga. Bisa cari ya, nek perlu ibadah mungkin nek mau ke Ambon naik pesawat bareng. Ya, amin nah ibu, gue gak mulai teko kono ya, kesuwen. Ya puji Tuhan saudara, kita belajar lagi firman Tuhan hari-hari ini. Banyak orang susah, banyak orang mengalami kesulitan ya, khususnya keuangan. Tapi saya percaya Jemaat Betani Malang diberkati Tuhan. Ya puji Tuhan, bulan lalu keuangan gereja kita juga rekor baru. Wah ini anak bendahara loh, betul ya? Wah puji Tuhan ya. Saya ini khotbah kemana-kemana baru duduk kadang. Gembalanya wis bisik-bisik. Aduh Pak, tolong ya Pak khotbahnya ya. Apa oh? Aduh Pak, jemaatku akeh sing bangkrut Pak. Jadi duit gereja ya wis modun ini ya. Tapi di sini puji Tuhan tiap bulan justru diberkati Tuhan. Makanya mungkin ya hari-hari ini nanti saya khotbah ini kasusnya seperti yang kita dengarkan hari ini. Jangan takut, makanya saya kasih tema. Tapi ini bahasa Inggris, gaya titik saudara ya. Soalnya nek Madura pinter ya. Ya, zero to hero. Ya, mungkin kita ngawali hari ini dari nol. Dulu saya nikah sama istri saya ngawali bukan dari nol, dari min. Ya, jadi kawin niku wis ana utange. Nyisane utang ya. Ya, tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat hari ini yang bisa menolong kita, saudara. Nah mungkin hari-hari ini kasus ini seperti ini, kita pakai contoh aja biar gampang ya. Jadi saudara, ibu ini saya percaya kalau kita mungkin mengalami juga pasti ya, kita juga akan merasakan seperti yang ibu ini rasakan. Kita baca dulu ayat ini yang sangat terkenal ya, 1 Samuel 1 ayat 5, 6 dan 7. Di streaming ini? Ya, oke. Jadi didengar seluruh dunia ini dan akhirat ya. Puji Tuhan. Saya baca ya, meskipun katanya Elkana ini suaminya ya mengasihi Hana, Elkana memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tetapi madunya, ya istri muda dari Elkana ini selalu menyakiti hati Hana supaya Hana gusar. Diulang lagi 2 kali karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina istri mudanya ini madunya menyakiti hati Hana. Sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Ya saudara-saudara, dari awal Allah tidak berkenan bahwa seorang itu kawin 2 atau lebih 1. Tidak ada di Alkitab. Itu karena mereka yang melanggar sendiri. Tuhan bilang ya silakan tanggung sendiri. Ya saudara-saudara, mungkin ada hari ini nanti saudara seperti Ibu Hana ini. Ini saya nanti bicara ada jasmani ada rohani ya. Jadi jangan dilihat secara jasmani saja. Tapi mungkin sekarang ada tekanan hidup yang seperti dialami oleh Hana. 1, dia disakiti dari dalam. Ya saudara ya, oleh istri mudanya dari suaminya. Yang kedua, Allah sendiri yang menutup kandungannya. Ya kalau saya bicara menutup kandungan tidak mesti secara jasmani saudara ya. Banyak orang dipakai Tuhan, ada yang tidak nikah, nggak punya anak, tapi punya melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa. Sama saudara ya. Tapi nanti kita bicara juga secara rohani, berarti stop, tidak produktif. Jadi saudara ngelayani tidak berkembang, ya saudara bisnis nggak maju. Wes pokoknya saudara apa aja yang dikerjakan, stop mandek.
Kok rasanya buntu kabeh, itu termasuk mandul. Jangan takut, nanti Tuhan pasti akan buka semuanya. Jadi nanti yang tidak produktif pasti produktif. Nanti sing tidak bisa jadi bisa. Sing gak mungkin pasti jadi mungkin. Sing gak kira jadi lo apa kira maneh. Coba banter-banter salah. Ya sing gak kira dadi nyoto. Sing gak kira dadi apa? Nah, nanti saudara sambil dengar firman ini mungkin sama kasusnya. Diperkirakan Ibu Hana waktu ini ditulis ya, umur 70. Jadi sudah tidak bisa semuanya. Tapi saya percaya apa yang tidak bisa Allah jadikan bisa. Nah, mungkin ada saudara hari ini yang tersakiti ya di lingkungan kita. Ya, saudara merasa sudah tidak nyaman dari keluarga. Ya, dari family, dari ipar mungkin bisa terjadi. Seperti yang dialami oleh Ibu Hana ini. Nah, nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Hana. Kita belajar juga bisa melakukannya. Ya, saudara-saudara sudah tidak bisa. Saya juga seperti istri saya sudah saksi ya. Kita ini suami istri ini kayak main sinetron sekarang ya. Tapi waktu dulu ngalami, waduh takut saudara ya. Mulai istri saya divonis tidak bisa punya anak. Terus melahirno, sakit anaknya meninggal, wedok 1, sakit laki 2, meninggal 3, laki, terus hamil ke-4. Tiap ketemu orang mesti bisik-bisik ya. Jok seneng-seneng sih, kok mati maneh. Loh iya sudah. Loh anak saya Yoel wis gede saya jalan 2 tahun. Orang saya bisik-bisik. Loh kurang tentu sih ini, belum mesti. Kenapa? Karena ada kasus-kasus sebelumnya. Tidak ada sekarang, ya kayak sinetron sudah ya. Waduh saya sekarang bisa lihat keajaibannya Tuhan. Makanya saya percaya firman ini, ya Tuhan ini ya saudara, dibuka semua. Itu Allah kita, mulai sing api, ini loh sing api. Lu nek elek, ya kayak ini elek. Lu elek mau balik api, api jadi elek. Itu di Alkitab lengkap saudara. Wah saya gini ya. Ini kita punya Tuhan yang luar biasa saudara ya. Lu lengkap soalnya. Saudara lihat ya Simpson. Simpson itu mamanya hamil dipenuhi Roh Kudus. Nah bayangin saudara. Di dalam kandungan loh Simpson sudah penuh Roh Allah. Tapi akhir hidupnya bagaimana? Saul Tuhan loh yang muji. Ya berapa hari ini saya baca Saul. Katanya Tuhan. Tidak ada orang sehebat Saul. Wah tingginya semua di bawah baunya. Dan ini orang yang luar biasa. Akhir hidupnya saudara tahu sendiri. Meninggalkan Tuhan. Daud. Ya katanya Tuhan cocok hatinya Tuhan Bik Daud. Bisa cocok Tuhan. Tapi Daud pernah berzina. Ya saya pergi ke rumahnya Daud di Yerusalem namanya King David. Rumahnya ya saya ada loh. Jadi saya ke belakang diantar sama tour guide-nya. Pak tak tunjuki tempatnya Betseba. Adus. Mandi. Ya. Ayo. Ya, terus saya diajak naik titik. Nah ini soto sedikit itu ya. Soto itu naikan dudukan titik. Ya sinceng kan ngisor. Saya nginceng. Iku pak. Lah iku tempatnya adus. Oh iya. Oh makanya ceblok. Om ketok jelas naik adus ya. Iya sudah ya. Saya yakin tidak cuma sekali. Pasti sering lah inceng-incengan ya. Tapi katanya Alkitab, Daud kembali. Makanya ada sebuah lagu bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Daud takut kehilangan roh Allah ini. Allah pulihkan. Tapi saya senang ada seorang yang bersih. Keluar dari rumah bersih. Dia dijual kepada orang Ismail. Dia tinggal di Potifar, dia tinggal bersih. Dia difitnah berzina, di penjara, dia bersih. Dia mimpin Mesir. Tidak ada KKN keluarga yang didatangkan. Dia bersih. Dia tidak pernah sakit hati. Dia bilang ini semua rencana Tuhan. Jadi Tuhan ini buka semua. Nah hari ini juga seperti Hana ini. Dibuka Tuhan ini loh. Ya saudara pasti ada kepedihan. Saya tidak tahu mungkin saudara pun punya kasus seperti ini kan. Tidak tahu. Orang sing tahu saudara. Saya mau sok ngerti ya. Saya sedang cerita ini ya. Di Stadion Gajayana waktu ada KKR. Buyar ribuan orang ya. Mora-mora satu suami ini ngerangkul istrinya ya. Dikini mah. Waduh dirangkul istri nangis ya. Terus
ngelendede bau dada suamine. Kok tasane toh kon ngerangkul aku cek romantis malam ini. Kon mulai kawin gak pernah kon romantis gini. Berarti mau firman Tuhane menyentuh hatimu ya. Suami cepet-cepet ngomong ya, gundulmu katanya. Iku lho ewan wong buyar, sapa sing kate golek kon nek ilang, mangke kon tak rangkul ngene. Ya Tiwase saudara. Ya enggak tahu lah ya apa saudara. Ya hatinya orang. Tapi saya percaya sekarang kan Tuhan lihat hati saudara. Saya pun khotbah kalau saya enggak baik hati saya Tuhan kan lihat. Saya ketemu jemaat ngobrol, saya melakukan sesuatu nih hati saya tidak baik, ya Tuhan tetap tahu. Makanya saudara tetap jaga. Nah hari ini kita belajar, wah Hana ini ya luar biasa. Jadi dimulai dari zero, waduh nol, potol, tambah potol lah ya. Ya sudah disakiti istri mudanya ya saudara, saya tidak tahu ya. Tapi kalau mertua saya, nah ini ya istri saya punya mama. Nah, jadi mama tua dan mama muda. Ya, saudara ya. Cuma mama tua, mama mertuanya selalu bilang sama anaknya. Karena pernah kukunya izin, aku tak kawin loro ya, Ma. Ojo. Diperintahkan semua tidak boleh punya suami atau istri lebih satu. Lah, awakmu kok loro? Loh, makanya iki aku ngomongi ojo sampai ngalami. Ya, saudara-saudara, saya percayalah. Ya, mana ada cinta bisa dibagi-bagi. Ya saudara-saudara, mungkin kita tidak di soal cinta, di soal bisnis hari ini ya, di soal pekerjaan, di anak. Nah seperti yang dialami oleh Hana ini, ada tekanan yang membuat kita sakit. Ya jangan takut hari ini saudara, mungkin keuangan kita juga ya. Sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah menolong memberkati saya saudara. Jadi sekarang kampus tidak masalah soal uang ya. Dulu tanya istri saya ya, kita 14 tahun punya anak asuh saudara. Aduh, dulu itu nek mau gajian, mau bayari apa aja ya. Itu penuh perjuangan. Kadang ya malam itu saya cuma menang. Posisi ya. Tutup aja lah kampus ini. Waduh gak kuat ini ya. Nah saya terus nyanyi lagu ya dulu ya. Sampai sekarang jadi favorit. Pasti saudara tahu lagu ini ya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai. Nah maksud saya nanti ada kaitannya ini. Nanti kalau saudara mengalami kesulitan seperti Hana, ditekan di lingkungan, termasuk mungkin saudara juga. Kok sudah ada tangan lagi yang bisa nolong? Kok rasanya buntu semua ya? Saudara tidak usah takut. Saya percaya hari ini ada tangan Tuhan yang luar biasa yang masih bisa menolong kita. Jangan lari kemana-mana. Seperti yang dialami oleh Hana. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Ada 2 saja ya. Ayat 10 kita lihat. Jadi ayat 10, nah ini. 1 Samuel 1 ini yang dilakukan oleh Hana. Jadi nanti kalau saudara mengalami kesulitan, ya dilokno, dihina, difitnah, wis. Gak usah kemana-mana, apalagi lari ke diskotik, gak usah, ya, apalagi lari lagi ke laki lain, gak usah, lebih baik lari pagi, ya. Nah ini loh sing baik, katanya ayat 10, dengan hati pedih Hana apa? Berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, ya kalau saudara hari-hari nanti mengalami kesulitan yang luar biasa. Jangan lari ke tempat lain. Cari siapa? Tuhan. Saya percaya waktu Yusuf dimasukkan di sumur ya. Dia pasti lihat bawah ya, gelap. Samping kanan kirinya gelap. Tapi dia lihat kemana? Ke atas. Masih ada pertolongan. Saya percaya Musa waktu bawa sekitar 3 juta orang Israel. Ada di tepi laut Teberau. Katanya Alkitab ke kanan gunung, kiri gunung. Depan laut, belakang tentara Mesir yang siap membunuh. Tidak ada jalan. Tapi saya percaya ke atas masih ada jalan. Ya jadi saudara tanam ini. Jadi kalau saudara nanti menghadapi sesuatu, wah jelas tidak bisa. Buntu semua, sakit hatiku. Ingat, cari Tuhan itu jauh lebih baik. Ya saudara lari sama Tuhan. Jangan lari cari refreshing.
Ya, kenapa? Karena Yesus sumber kekuatan kita. Karena dia sumber bisa mengalirkan kekuatan. Ya, ada saatnya mungkin sudah tidak berdaya, tapi kalau sumber ini kita datangi, pasti ada alirannya. Ya, yang kedua, setelah saudara berdoa apa? Ayat 19. Ya, biar nanti bisa talk show. Tanya jawab. Awas nih gak takok, sing gak takok gak usah dikek mangan ter. Ya. Keesokan harinya katanya, bangunlah mereka itu pagi-pagi. Memang Hana ini saudara ya, dia betul-betul menempel sama Tuhan. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di mana? Di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan siapa? Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Saudara, di sini bersetubuh bukan porno ya. Sekali lagi, bukan porno. Tapi Allah ingin mengajari saudara, selain berdoa, harus ada bagian yang kita kerjakan. Jadi saudara kerjakan bagian saudara. Jangan menyerah. Ya, jadi harus bisa. Saya dulu gitu, waduh ini ngidupin kampus ya apa caranya? Saya tidak boleh menyerah. Mobil sudah saya jual, tanah saya jual. Apa mana ini Tuhan? Tidak boleh menyerah. Oh saya lupa yang satu. Oh ini bagian saya ini. Ya saudara, akhirnya muncul ide terus dodolan krepek itu ya. Terus sampai sekarang dipanggil pendeta krepek saudara ya. Ya krepek ini 70% menghidupi kampus saya. Saudara. Waduh, coba tidak ada ya apa Tuhan. Jadi harus ada bagiannya. Banyak anak Tuhan, hamba Tuhan. Wah rohani. Tapi malas. Mana bisa ditolong Tuhan. Tidak mau belajar, tidak mau kerja. Doa puasa terus. Ya kuat noy doa puasa ya. Sampai jungkel-jungkel ya gak bisa. Alkitab ini ngajari kita ora et labora. Ora itu apa? Berdoa. Dan bekerja. Nek ora to. Ya ora dadi, ora sito. Ya ora kabeh. Nah saudara ya harus bagian kita kan. Maksudnya apa? Jangan pernah saudara ini berhenti untuk mencari usaha. Ya jadi nanti Tuhan pasti akan melakukan keajaiban buat kita. Ya di gereja ini saya sering ngomong-ngomong ya di Menhut, terutama sing pebisnis. Ya kita tidak bisa cuma kerja keras. Alkitab ngajari kerja keras, bagus. Saudara lihat semut, rasanya tidak pernah tidur ya 24 jam. 12 bulan rasanya tidak tidur. Tidak ada musim, terus kok rasanya kerja terus. Bagus. Tapi ada lagi harus kerja cerdik. Kayak ular katanya Yesus ya, cerdiklah seperti ular. Tapi hatinya harus apa? Tulus. Tidak cerdik tok namanya licik. Tukang ngakali orang. Iya kan nek hatinya tidak tulus kan ngakali orang. Sebaliknya nek kita tidak cerdik tapi baik tulus. Namanya goblok. Ya diakali terus tadi. Ya mesti dua-dua. Saudara nanti dagangan ya mesti cerdik. Ya hatinya baik. Ya berikutnya kerja apa? Cerdas. Menangkap sesuatu dengan cepat. Cerdas. Saudara. Saya ya masih pendeta. Khotbah gitu di perusahaan mana. Tiap Jumat rata-rata khotbah. Besok ini khotbah di UBS pabrik emas. Ya nanti kadang di perusahaan mana. Terus diajak masuk. Saya masuk bisa nangkap sudah. Teknologinya saya bisa tangkap. Tapi karena saya sudah tidak bisnis. Tapi maksud saya bisa nangkap. Kenapa? Saudara belajar. Ya dulu saya punya pegawai. Dulu saya nyablon saudara ya. Nah itu nyablon. Dusnya sandal. Merek itu ya sandal. Jadi tiap hari saya ngirim ke Surabaya sama ke Jombang. Ini ada pegawai saya namanya Maudi ya. Itu tiap hari saudara mikul apa ini packingan itu dari sablonan saya pikul ngelewati sandal, sepatu, ada yang dijemur baru dilem ya. Itu nek lewat cuma gini. Wih apik yo gitu. Terus saudara. Itu sampai 6 bulan. Terus benpule. Wah apik yo kok sandal sepatu. Wah apik yo. Terus gitu toh. Begitu 6 bulan. Nah saya kan cuma ingin ngerubah supaya cerdas. Terus saya ngambil satu. Saya jalan bek bose. Kok? Iki didol piro dek toko? Oh iki murah. Kok? 20.000. Lu mau tak kulaan?
Aku nengeno toko cuma 10.000. Wis kena lu 4.000 ae wis. Tapi beline sak kodi lho ya 20 lho. Wis 4.000-an wis. Saya cuma ngomong gini Mbak Maudi, iki 4.000 aku, tak dol nang kon 8.000. Kon dolen 20, bati 12 kon. Di toko ya 12, lah timbangan wonge nang toko sik kena parkir. Nah nek kon sing teko kan di kampungmu lah payu ah. Wah, mulai sur. Wah, nek iki gak iso kok. Gak iso payu, gak payu iki. Iki payu nek iki. Iki iso kok. Ame piro hari iki? Swidake. Tenan yo. Kok nyoba 60. Saudara tahu pulang jam 4 sore loh, jualan jam 6 tek di kampung ini. Besok bayang no saudara 4.700 lagu. Aku lo ngarang setengah lagu lo sampai saiki lo meye-meye gak ketemon. Ya. Ini 4.700. Jadi katanya kalah semua itu ya. Anang kalah, Titik sama Ahmad Dhani kalah, grup band terkenal, Ungu ya kalah, Gigi kalah wis. Ya, pernah Anang ini ya. Katanya konser bareng grup band Ungu sama Gigi ya. Gara-gara sepanduk tok ngamuk mulai ya. Karena panitia nulisnya keliru ya. Hadirilah, datangilah konser akbar Gigi Anang Ungu ya. Ngamuk mulai ya. Ya saudara. Lah ini loh. Jonathan Prawira pengen terkenal sederhana toh cuma doa terus mari doa apa? Masuk ruang studio nih, mulai ngarang. Saudara tahu meledaknya lagu pertama? Ya namanya sendiri itu. Jonathan Jonathan. Prawira jadi refnya Prawira. J-nya sering kita nyanyikan. Diulang lagi. Jalanmu tak terselami Jonathan. O-nya oleh setiap hati kami. N-nya kaya ana urat iki, gorong mangan gitu. Oh iya gorong mangan. Hanya ada rencana yang intinya tiada terduga kasihmu. Hanya heran dan besar bagiku. Hanya lagi arti kehadiranmu nyata di dalam. Nah Prawira jadi refnya. P-nya penyertaanmu sempurna. R-nya rancangan. A-nya lagi aman dan W-nya balodita. I-nya ingin kus. Nah R-nya lagi rasakan. Nah baru A terakhir. Arti kehadiranmu. Hebat ya. Nanti saya pulang ngarang lagu pisan ya. Samuel Sianto. Samuel ya. S-E ya. Serondol kono, serondol gini ya. Saya kadang diam, iya ya betul ya. Saudara kadang dari hobi bisa melahirkan penghasilan. Bisa dari yang sederhana menghasilkan yang luar biasa. Tergantung yang pertamanya. Saudara datang dulu sama Tuhan, baru bagian kita dikerjakan. Ya selanjutnya coba lihat ayat 20. Terjadi saudara. Ya kita pasti akan berakhir. Semua badai pasti akan berakhir. Katanya ayat 20, 1 Samuel 1. Bisa keluar anunya? Bisa ya. 1 Samuel 1 ayat 20. Setahun kemudian katanya mengandunglah siapa? Dan melahirkan seorang anak apa? Iya, ia menamai anak itu Samuel Sianto. Oh bukan. Sudah punya. Lah sekarang kalau sudah punya, dijaga. Saya banyak tidak sepaham dengan banyak hamba Tuhan. Ya banyak hamba Tuhan bilang gini. Anak jangan dibuat berhala. Harus ada kriteria dulu berhala itu apa. Sehingga kalau repot pelayanan mau ninggalkan anak. Sudah dituduh memberhalakan anak. Udah bisa saudara. Saya makanya di sini buat saudara. Pentingkan keluarga juga. Udah bisa sembarangan. Anak sakit tinggal pelayan. Loh ya lihat-lihat. Ya di bisnis juga dan lain sebagainya. Jadi saudara Hana sangat perhatian. Ya ini setelah punya anak dia rawat sendiri. Coba lihat saudara ayat 22 sampai 24. Ya ayat 22 ditulis apa? Ini nanti bukan cuma anak tapi mungkin bisnis saudara apa semua silakan. Dirawat pelayanan saudara juga. Tetapi Hana tidak ikut pergi katanya.
waktu ini setahun sekali beribadah ya. Sebab katanya kepada suaminya gini, nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ya ini bukan berarti terus memberhalakan, enggak saudara. Ya kita berhikmat. Ya jadi saudara, saya berharap saudara jangan mudah membuat tuduhan-tuduhan apalagi menghakimi ya. Jadi mari kita harus melihat kondisi sendiri-sendiri. Nah saudara nek repot buka salon misalnya, terus wah yuk tinggalan pelayanan pasti diberkati. Oh ya bangkrut enggak saudara ya. Ya mesti dilihat dulu kondisinya. Maksudnya tidak bisa sembarangan. Ya kita harus berhikmat juga. Ayat 23 ditulis apa? Katanya 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Nah ini, tinggallah sampai kau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Ayat 24, nah ini. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia, Samuel ini, dan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya kemana? Ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ya saya berharap ibu-ibu, apa yang sudah diberi oleh Tuhan bisa dijaga, dirawat. Khususnya anak-anak saudara. Ya antar sendiri. Ya ke gereja. Seperti Yesus diantar oleh ibunya. Ya, ojo dititip no tok ya. Kadang gereja ini dianggap tempatnya penitipan anak ya. Wari ngono nek anake nakal, gereja ini disalahno ya. Katane melok gereja tapi ugal. Padahal lo di gereja lo cuma 2 jam. Di sekolah berapa jam? Senin sampai Jumat lo. Rata-rata sehari itu 5 sampai 7 jam. Kok tidak pernah nyalano sekolah nih? Kok gereja sing disalahno? Berarti gereja ini punya daya tarik yang luar biasa. Makanya saya juga mau benahi ini sekolah minggu. Ya saya akan tata karena saya banyak dengar guru-gurunya kurang bagus ngajarnya. Saya tidak mau. Ya apalagi banyak yang logat-logatnya tidak bisa didengar anak-anak. Kita harus perbaiki semua. Ya saudara ya. Ngomong pecetotan bahasa dewe gak ngerti arek-arek sakno ya. Nah ini nanti kita mulai totoi. Ya jadi situ-situ Menhut terus jalan. Lansia maneh tambah ngepot ya. Iki ya nongkrong mbek emak. Lansia nek gak ditahan jebol gedung ini ya. Nah ini wanita wis mulai jalan. Yud puji Tuhan. Nah ini mulai nanti benahi pelan-pelan sekolah minggu jalan. Cuma biar lebih jalan lagi. Ya jadi gerbongnya dibuanterno gitu saudara ya. Jadi saudara mari kita jaga. Ya hasilnya saya percaya saudara. Kalau saudara nanti perhatian dengan apa yang kita miliki. Seperti Ibu Hana ini. Ya dia setiap tahun katanya ngirim pakaian untuk anaknya. Ya diperhatikan. Saudara-saudara teman saya punya perusahaan. Tapi dia khotbah. Kemana-mana khotbah. Kapopo Tuhan jaga lindungi. Saya ini bangkrut. Nah, bangkrut. Ini percobaan dari Tuhan. Saya bilang enggak. Iku kon goblok tak omong. Tidak bisa toh. Ya kecuali di sistem. Kalau sudah sistemnya jalan, long dia semuanya apa kata dia. Lah kayak perusahaan-perusahaan Indomaret dan lain sebagainya itu kan sudah tersistem. Nah kalau dia kan enggak, apa katanya dia. Nah ya itu yang harus dijaga. Ya saudara-saudara, jadi sama. Saudara juga. Nanti hasilnya saudara lihat. Apa yang saudara lakukan tidak akan pernah sia-sia. Coba kita akhiri dengan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 4. Nah ini kita akan menuai seperti ini saudara ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak apa saudara? Sering. Tapi katanya Alkitab, Samuel ayat yang kedua. Ya suatu hari Eli yang matanya kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring tidur. Terus ayat yang ketiga. Nah ini. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah apa? Tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan. Ya anak ini tidur di dekat tabut Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ya saya berharap ibu-ibu coba lihat anak-anaknya kontrol. Apakah ada di hadirat Tuhan. Ya kita harus memulai. Ya sebab kalau ada di sana,
nanti Tuhan sendiri yang akan mengontrol dan berbicara kepada anak ini. Makanya saya bilang sama khususnya diaken-diaken, ayo anak diaken harus terlibat pelayanan dulu. Ya kenapa? Ya karena saya ingin lihat dulu. Ya karena kita ini kan disorot di gereja. Nah nanti bapak pelayanan anaknya keluyuran. Ya tidak benar saudara ya. Nah coba dikontrol saudara. Ya maksud saya tadi kita mulai dari Siro. Ibu Hana bagaimana dia ditekan habis-habisan. Sekarang setelah dia lihat Samuel seperti itu dipakai Tuhan. Inilah wanita yang jadi pahlawan untuk keluarganya. Hari ini juga saya berharap saudara jadi pahlawan untuk keluarganya masing-masing. Ya yang pertama jangan lupa jangan lari ke tempat lain. Kalau tekanan itu datang. Lari kepada siapa? Tuhan. Terus kerjakanlah bagian kita. Wes, ini aja coba. Kita mulai dulu. Saya percaya nanti lihat hasilnya. Wah, kita akan lihat ya. Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Nek anak neda ada puji Tuhan. Wah, ini Bu Ineke sing gawa mic. Ada yang mau tanya? Oh, ini ya. Kalau yang artis itu Agnes Monica. Ini Agnes gak mau nikah karena sudah punya suami. Ya. Ya, Pak. Ini Pak, saya mau bertanya. Suatu hari suami saya pernah beberapa tahun yang lalu anak saya kan sakit gitu. Terus akhirnya suami saya bilang gini, Tuhan, aku wis nggak duwe apa-apa, pokoknya anakku sehat-sehat, keluargaku sehat. Dan diberikan sehat memang Pak. Nah itu apa merupakan suatu kutuk atau suatu kunci, jadi kalau mau sukses itu kayak ada yang menghambat, misalkan seperti itu aja. Terima kasih. Iya, sing ditanyakan masalahnya kan ya, menghambat enggak? Atau janji nasarnya? Sebaiknya itu ada pelepasan atau gimana? Oh gitu. Iya. Ya. Meskipun jadi, memang akhirnya sudah berdoa untuk minta pelepasan. Jadi memang saudara kalau bernasar hati-hati ya. Tapi Tuhan tetap tahulah kebodohan kita kadang. Karena nasar bisa dibatalkan. Ya jadi kita bisa minta ampun sama Tuhan bisa. Tapi saudara hati-hati kalau nasar. Makanya saya sering bilang kalau nasar itu bernasarlah yang bisa dilakukan. Ya jadi jangan sembarangan. Misalnya nanti lo ya, nek anakku naik kelas, wis pasti aku nyumbang panti asuhan nih sepeda motor. Ya memang bisa dilakukan, enggak apa-apa. Wis cok khawatir, pokok anakku lulus, tak tukokno omah kon telu. Ya mari kono omahe dhewe gak duwe ya. Kok kate tukokno wong telu ya. Wah ini nasar-nasar yang bahaya saudara ya. Saya pun nasar. Ya karena anak saya itu hidup, saya akan jadi hamba Tuhan. Ya saya lakukan. Biarpun dulu saya tidak bisa khotbah, saya ngawali, belajar, ya lakukan. Hati-hati Bu, tidak perlu pelepasan. Pokoknya kita minta ampun baik Tuhan, wis beres lah. Kita tetap percayalah Yesus di kayu salib itu sudah melepaskan semua kutuk kita. Memang ada beberapa pendeta mungkin punya pandangan. Ada yang perlu pelepasan. Ya ada yang perlu gini, ya silakan megang doktrinnya. Saya pun menghormati. Tapi kalau prinsip saya, kalau kita sungguh-sungguh datang baik Tuhan, kita bertobat benar, saya percaya semua kutuk sudah patah. Kenapa? Karena Yesus yang sudah nanggung. Nah seperti itu. Ya dulu, nah ini yang sering disalahgunakan. Dulu katanya nih orang mau pelepasan, itu muntah. Itu memang ada di Alkitab. Ya betul saudara. Jadi orang didoakan terus pelepasan muntah. Ya itu memang Alkitabiah. Nah yang salah ya ini. Katanya kalau tidak muntah belum pelepasan. Jadi akhirnya nang gereja gue kresek kabeh. Terus mau dia ogok-ogok ya. Terus diketok sebelah, oh wis pelepasan. Ya enggak. Nah ini yang mesti hati-hati ya. Dulu katanya kalau didoakan geblak, wah berarti dahsyat. Roh Kudus menjamah dia. Ya tidak, saya tetap percaya. Roh Kudus punya cara sendiri. Saudara didoakan di sini tidak geblak. Mungkin di rumah nanti dijamah Tuhan. Akhirnya supaya ketok hebat pendeta belajar hipnotis. Ono sing disogok ngene ya. Ono wah macam-macam aneh-aneh supaya geblak.
Ono sing dicekel, dia mulai aduh pijet kabeh pentol gitu. Nah ini yang salah gitu loh maksud saya. Ya kayak minyak urapan, boleh. Asal tahu penggunaannya. Nah kan gitu, nek sudah tidak tahu jangan. Masa nanti nasi goreng, loh kok gak enak ya dicoba. Nanti minyak urapannya pasang, enak ternyata. Ono minyak urapan. Ya ini tidak benar. Ya jadi mesti hati-hati ya Bu ya. Iya, karena kita kadang dalam situasi kepepet tuh gampang berjanji. Nah itu yang mesti dijaga. Ya seperti tidak usah pelepasan wis. Doa dewi itu mangi tangan lepas wis. Ya nek perlu saya tidak percaya, saya ragu nanti nek pas saya altar call maju tak cekel janggutnya Bapak. Ya. Soalnya janggut terpanjang di gereja kita ya. Ada lagi? Oh ya. Wah ini Cik Vivi Halim. Wah ini dapat mujizat tuh. Waktu pasar besar kebakaran tokonya dia enggak? Ya betul ya. Iya amin. Loh iya. Luar biasa ya. Yang saya mau Ya, tanyakan mengenai masalah dalam keluarga Pak. Iya. Misalnya terutama dari masalah keluarga suami. Kalau kita disakiti sama keluarga kita sendiri, misal kakak kandung kita atau adik kandung kita, darah masih lebih kental kan. Jadi kita masih bisa maklumi. Tapi kalau dari masalah dari keluarga suami, itu kan kadang kita sulit untuk menerima. Nah selama ini yang saya alami, terus saya juga bawa dalam doa, saya juga dapat hikmat dari Alkitab. Itu ada yang mengatakan juga kepada saya, batu jangan kamu lawan sama spon, sponnya bundas, suwe-suwe. Saya juga mikir ya benar juga ya. Ya udah saya selama ini jadi bersikap seperti batu juga menghadapi yang batu itu gitu. Terus juga di Alkitab kan ada bilang jangan kamu lawan orang bebal di Amsal itu. Nah apakah sikap kita untuk menghadapi masalah dalam keluarga suami dengan menutup mata, menutup telinga, menutup mulut gitu ya. Saya jadi gak mau tahu udah semuanya itu apa salah atau harusnya sebaiknya gimana gitu Pak. Iya. Yang maksudnya supaya kita juga gak menyerong dari Alkitab. Iya. Kan kalau katanya kita harus kasih. Tapi kasih itu saya ibaratkan seperti spons, saya lama-lama bundas Pak. Iya, iya Bu terima Vivi. kasih. Iya. Jadi Alkitab ini lengkap saudara ya. Dari sisi yang baik sampai yang terberat. Kan gitu ya, misalnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah siapa lagi? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya seperti saya sudah terangkan, nek saudara cuma mengasihi Tuhan, berarti saudara teroris. Iya, cuma Tuhannya toh, tidak peduli be orang lain, tidak dikasih. Bisa melakukan meledakkan diri dan lain sebagainya. Tapi nek saudara cuma mengasihi orang lain, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dirinya, yaitu humanis. Orang yang suka bersosial itu terus, sudah tidak mikir no dirinya. Gak apa-apa wes aku gak makan, tidak apa-apa, terus seperti itu. Tapi nek saudara cuma mengasihi dirinya, berarti egois. Ya mesti lengkap. Tapi ada yang paling berat. Kasihilah musuhmu. Ya, ngasih istri setengah mati kok kata ini ngasih musuh. Apa Alkitab terus salah? Tidak. Karena ini kalau tidak ditindai tidak akan pernah terjadi. Gimana caranya? Saya cuma ngasih contoh ya. Saya dulu nek tanya Mbak Pendeta, Om, ini musuh Mbak saya Om, ya apa caranya saya mengasihi? Yo kasih, doa no kasih. Sudah Om, tambah tak doa no mukanya tambah ketok, tambah mangkel. Ya, karena cuma doa no terus. Nah sekarang ditindaklanjuti, apa caranya? Ini salah satunya ya. Saya punya teman dulu mangkel no. Terus saya ini tanya sekretaris, bosmu seneng apa? Lengkeng kok? Tak kirimi lengkeng. Bos, ana lengkeng. Sudah cuma gini tak? Ya, iya gitu. Saya bilang, ini gak terima kasih tambah mangkel no. Loh cari nenek. Mengasihi terus saudara ya. Pulang waduh cekot-cekot aduh tambah mangkel. Tapi yang namanya kita ini nanti harus menang. Berapa hari pel lagi? Ya apa? Bosmu selain lengkeng apa? Apel. Wow apel man. Bos apel ya. Ya kayak kono sak karepmu wis. Duh iki gak terima kasih kok terus saudara. Saudara tahu 1 bulan Tuhan sudah ngerubah hati saya. Saya bisa gini. Sakno ya. Koncoku iki yo, iso-iso masuk neraka iki. Aduh, ya apa cara itu kan? Dulu benci, muangkel. Loh, sekarang saya bisa mengasihi, saya takut dia tidak selamat. Kenapa? Saya mulai bertindak untuk mengasihi. Nah mungkin Bu Vivi juga.
Cari coba senengane dulur anu apa. Kirimono, enggak apa-apa. Nek enggak mau kirimo tempatku boleh. Ya. Kirimono terus coba. Nanti lihat, nanti kamu bisa mengasihi. Sing selama ini mungkin kamu mangkel. Batu ketemu batu. Ya lama-lama memang enggak bocel, tapi di muara tempatnya enggak bocel. Suwe ku dari hulu sampai hilir itu ya. Nah, tapi coba dimulai. Cobaan bertindak. Apa ya tak cari. Bisa percaya saya. Ya, di grup Israel saya ada satu taci-taci. Wah, aku mangkel aku babi ipar. Wah, pokoknya aku 6 tahun wis gak nyopo. Jadi 6 tahun gak nyopo. Wis pokoknya tamongi lu apa salah sih? Nek cuma telepon, lu pengen apa tak beli no di Israel. Kayaknya gak nyopo wis tak cobaan. Pasti bisa. Ya, terus di SMS dulu minta maaf gini-gini. Wah, saya telepon. Ya, seneng deh. Baru kali ini aku plong pak. Haleluya, bisa telepon. Mulai oleh seminggu loh, kok mati toh. Saudara sing dianu ini meninggal. Lah coba kalau dia belum beres sih, apa tidak getun? Maksud saya ya, secepat mungkin saudara lakukan. Bukan saya terus nakut-nakutin, tidak. Beresono maksud saya gitu loh. Nah, saya tidak tahu mungkin di sini ada yang lebih parah dari Bu Vivi, saking nggak ngaku ya mbuh. Ya biasanya kok ketoro sing mangane akeh iku pasti. Soalnya mangkel dintekno mangan ya. Coba ya Bu Vivi gitu dong. Nah, ya Pak. Terus gini Pak Samuel, selama ini saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Ya. Jadi semua yang kayak Pak Samuel katakan tuh saya sudah lakukan. Cuma udah saya anggap gitu. saya adik saya sendiri, tapi apa ya Pak, balasannya ya itu tadi. Nyakit no. Ya, tambah ada fitnah dan segala macam. Gak apa-apa, terus no. Sudah saya teruskan Pak ya. Saya akhirnya sampai pada level, ya sudahlah mungkin ya begitu orangnya. Jadi saya selama ini yang mau saya tanyakan apa sikap saya selama ini salah. Jadi saya ambil keputusan gini, ya udah saya menutup mata, menutup telinga, menutup mulut. Yang penting hati saya baik sama dia, saya ketemu saya nyapa. Tapi untuk selebihnya sudah level mentok. Itu apa saya salah gitu loh Pak? Enggak salah. Gitu. Tapi nek prinsip saya, tak uber. Kuat-kuatan. Kan cuma ada 2, mana tahan, tahan mana. Kan gitu. Iya kan? Mana tahan, nek saya ayo tahan mana. Lo nek saya lo ya. Tapi nek Bu Vivi enggak apa-apa. Enggak salah nek gitu. Ya sudahlah. Pokoknya saya sudah baik, ya sudah daripada saya nanti enggak enak. Enggak apa-apa. Itu enggak salah. Tapi nek saya tak uber sampai baik. Nek saya, ya itu tadi tahan mana lah iya. Nek kalah mana tahan, tapi nek menang tahan mana gitu. Ya ada lagi? Biasa nek sekate mangan guyu terus biasane. Ya. Yang sebelah sana mungkin. Ya sebelah sini. Ya. Bu, waduh. Ini 3 kelompok ini mesti ditarung no ini ya. Gak ada tampar, tali. Ada ya? yang mau bertanya? Ini ono tali tambang nih gini, Mei 17 Agustus. Ibu mau bertanya? Oh ada, wah Ibu. Wah, oh ini WL-nya, singernya ini. Shalom. Wah, shalom. Saya adalah orang yang mulai kecil sangat berpengalaman. Misalnya ya kabar keuangan departemen store juga pernah. Manajer bank juga pernah. Kemudian saya berpetualangan pelacak alam gitu. Masalah saya ini karena saya tahu keberadaan Indonesia itu luar biasa. Sampai saya mengenal apa yang dikatakan kayak emas kuning, emas putih, giok, berlian, uang Brasil, dolar 34, uang Switzerland, uang Qatar, uang Romania. Itu sampai saya mencelakakan diri saya termasuk rakyat yang berkobar. Rakyat yang termasuk mengerti bahwa keadaan Indonesia ini luar biasa. Sebab Indonesia adalah namanya induknya kekayaan Indonesia Sing sedunia. ditanya nopo ngono Ya, ae wis. maksud saya bagaimana permasalahan saya ini untuk menjadi kuasa Tuhan bisa mengurapi saya ini dengan Roh Kudus yang memenangkan bagaimana jiwa saya itu bisa dimenangkan oleh Tuhan gitu. Oh sekarang belum dimenangkan jiwanya sudah, Ibu? Oh, cuman ya pengen tunggu. dipakai Tuhan gitu. Ya, Oh alah. ya.
Terus pakai Tapi bank opo mau sampai bagaimana bingung. supaya Indonesia juga bisa Oh, merdeka. dimenangkan. Sekian, terima Waduh. kasih. Iya, ya wis gini lah. Kita ndak usah muluk-muluk menang do Indonesia ya. Kok kadang saoma gurung dimenangno lho. Kok kate menangno sing ado-ado ya. Menangkan Papua, menang. Lah sebelah oma gurung. Ya. Jadi yang terbaik ya Bu, yang terbaik ya kita jadi teladan. Amin. Itu terbaik. Gimana bisa jadi teladan? Ya harus melekat be Tuhan Yesus, teladan kita. Nek kita bergaul be orang ya, bergaul. Nanti lama-lama sifatnya orang itu. Sebagian ada pada kita. Betul enggak? Loh iya. Saya aja khotbah. Tanya istri saya ini yang tahu. Kadang khotbah saya, lupa kon kok koyok pendeta musik biyen to gayane. Iya kadang saya, loh iya ya kadang saya ono ya. Nah kadang suwe bergaul. Lah saudara, be Tuhan juga. Pasti nek kita ini deket. Pasti sifat-sifatnya Tuhan ada pada kita. Yang penting jadi teladan Bu. Omongan itu baik. Tapi bisa lupa nek omongan. Tapi nek teladan hidup. Tidak ada yang bisa ngalahno. Ibu bilang kasih. Tapi kelakuannya tidak mengasihi. Nah seperti itu. Ya ibu tak lihat banyak pengalamannya. Justru dari pengalaman itu. Ibu gunakan bisa untuk siapa tahu bisa konselingi di sini. Ya, empu siapa di konseling mungkin. Ya Bu ya, jadi teladan ya. Nah, dekat be Tuhan seperti itu ya. Tinggal di mana Ibu? Oh di Legend Sutoyo. Oh Legend Sutoyo, iya. Sudah berkeluarga? Oh perawan suci. Iya maaf Bu ya. Iya. Iya. Wis perawan ndak tulisan tambahi suci. Ondok ibu ini. Ya, nanti bisa dimasukkan di Youth Bu. Ikut Youth. Itu ada gandengannya sebelah Esra itu ya. Nah, itu sekalian ya. Digandeng sama Pak Toto ya. Nah, cocok wes. Ya. Ya, satu cewek dikejar dua cewek, satu cowok dikejar dua cewek. Iya. Ya, memang ginilah uniknya gereja itu ya. Ada yang lucu katanya ya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin satu aja ya. Iya, satu cowok Bu, aku ya luwe ya. Iya. Yang tengah mungkin belum. Oh iya, yang tengah. Mungkin iya. ada perawan suci. Yes. Bagus tapi Bu ya. Pak, ini ada yang mau bertanya. Iya. Oke, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Saya sudah jinak kok. Enggak apa-apa. Atau mau bisik-bisik pakai surat? Kalau gemeter saya pegang Ibu. Oh iya. Enggak usah gemeter, Bu. Tenang aja. Bu Ineke sudah jinak juga kok. Iya. Yang belum jinak yang dua itu rupanya Esra sama sebelahnya tadi itu ya. Pak, saya yang nanti jadi ini, Pak. Oh iya wes. Juru bicaranya, Juru Pak. bicara. Oke. Tapi pakai bahasa Indonesia atau itu Bu? Ya. Oh, saya pikir diterjemahkan Bu Ineke. Saya nanti pakai bahasa Arab, Pak. Oh iya. Mungkin bisa bentuk ini biro jodoh ini. Pak Untung mungkin bisa biro jodoh ini. Iya Pak, pertanyaannya ibu ini dengan suami selalu berdoa pagi di gereja sebelah rumah, dekat rumah gitu ya Bu ya. Nah tapi akhir-akhir ini sudah mengalami di dalam kejenuhan itu di dalam doanya gitu. Mungkin apa penantian yang lama atau apa Bu? Gitu sehingga mengalami kejenuhan, jadi mungkin ingin bagaimana supaya tidak. Bisa di-refresh lagi ya. Jadi memang doa itu tidak gampang Bu. Satu memang harus punya kerinduan, itu yang nomor satu. Jadi kerinduan yang besar ini yang bisa menolong kita. Kayak kita mau ketemu siapa ya, kalau sudah tidak punya kerinduan lagi, tidak bisa. Kan gitu, satu pasti kerinduan dulu. Yang kedua, nah ini, kita harus punya keakraban, kedekatan. Saya ngobrol sama teman saya,
Yang saya mungkin tidak berapa seneng ya, tidak deket memang. Mungkin cuma 5 menit saya dalam hati, duh, gak mulai-mulai gitu kesuwen nih. Tapi tidak sing akrab. Saya 4 jam pun, cok mulai sih, tas ngomong wis kate mulai. Nah, karena akrab. Nah, tinggal sekarang ibu mulai lagi, bisa ngobrol, baik suami, dimulai lagi. Seperti makanya firman Tuhan bilang kembali lagi ke kasih mula-mula. Bisa diingat lagi. Makanya kita jatuh di mana, kita bisa ingat, jangan diulang. Kita pernah ngalami mujizat apa, Bik Tuhan? Kita pernah apa? Itu jadi bahan ingatan kita. Untuk kita bisa kembali lagi. Iya ya, dulu aku bisa gini. Kenapa sekarang enggak? Tuhan tolong, pasti aku bisa. Nah, itu penting. Untuk mengingat itu. Ya, jadi coba dimulai lagi, Bu. Atau memang ada salah, Bik Tuhan. Sehingga mulai kering. Dulu banyak anak Tuhan baru nyanyi nangis. Sekarang nangis karena kering. Kok aku nangis sekarang karena tidak bisa nangis lagi. Nah, coba dieling-eling. Mungkin ada salah, ada apa ya yang membuat jadi kering karena sibuk, bisa. Ya, orang dulu punya waktu banyak, terus sekarang cepat-cepat. Nah, bisa mempengaruhi. Saya kan tidak tahu, Ibu. Yang penting coba punya lagi, diulang kerinduan yang besar ini dulu. Gitu. Memang pengen bersekutu Bik Tuhan. Gitu ya, Bu ya. Apa perlu saya sampaikan buat Bu Ineke, nanti Bu Ineke nyampaikan ke Ibu. Udah ya, langsung ya. Ya, saya pikir saya mau bisik-bisik sama Bu Ineke, nanti Bu Ineke nyampaikan. Enggak ya, guyon ya Bu ya. Maaf loh Bu, maaf ya Bu ya. Perawan suci, maaf ya. Guyon ya Bu. Iya. Wah ini kalau sampai satu waktu WBI gabung sama Menhut, cocok itu. Cocok ya, soalnya di Menhut ada yang terkenal namanya Pak Toto juga. Ya. Ya, saya kira cukup ya. Cukup, iya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, berikan